Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raka udah di speaker? Sudah. Ya. Saya ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sekali lagi, selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat kelas 11 IPS. Aduh, Masya Allah. Ibu sangat senang sekali ya hadir di kelas 12 IPS ya ini ya. 12 IPS, 12 IPS yang terkenal paling top banget nih di sini nih ya. Wali kelasnya Pak Dino ya. Iya. Baik, saya minta ketua kelas Nata ya, ketua kelasnya ya. Iya, Nata, silahkan sebelum kita mulai pembelajaran, saya minta Nata untuk memimpin doa. Ya, silahkan Nata dengan suara yang kencang, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita mulai pembelajaran PPKN. Tadi sebelum saya pelajaran apa? Biologi ya tadi ya. Sekarang PPKN nih ya. Dari kelas 10, 11 sampai kelas 12 kalian terus belajar PPKN. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita nyanyi-nyanyi dulu ya. Menyanyikan lagu wajib nasional ya, biar lebih semangat rasa nasionalismenya dan rasa patriotismenya. Oke, tunggu saya setel dulu. Oh, bukan yang ini, bentar. Nyanyi semua ya. Ayo suaranya lantang. Bangun pemuda Indonesia. Sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajiban muda menjadi tanggunganmu terhadap dosa, menjadi tanggunganmu terhadap dosa. Tetap berusaha, jujur dan ikhlas, semangat bicara, terus kerja keras, hati teguh yang lurus, pikir tetap jernih, bertingkah harus hai putra negeri, bertingkah harus hai putra negeri. Terima kasih. Oke. Ya, jadi tambah semangat ya. Semangat kan semua? Oke, semangat. Baik, selanjutnya ini ada sebelum kita melanjutkan pembelajaran lagi ya. Kemarin kita sudah mempelajari bab mengenai hakikat perlindungan dan penegakan hukum ya. Terus nanti kita mempelajari mengenai apa?
Hari ini pembelajaran kita mengenai apa? Iya, pengaruh perkembangan iptek terhadap NKRI. Apa itu NKRI? Oh, waduh, ternyata 12 IPS, pintar-pintar IPS tuh sosial. Ya, jiwa sosialnya paling bagus. Oke, nanti setelah itu, sebelum saya melanjutkan materi lagi ini ya, saya mau setel video dulu nih. Kalian simak ya videonya. Oke. Bentar. Silahkan disimak videonya dan nanti kita diskusikan video ini. Nih main handphone dulu nih ya. Di video ini mengisahkan tentang anak pemuda yang main handphone terus. Hingga ke toilet pun handphone tetap bersama mereka. Nah, ini sampai ke mana nih? Lagi ke Indomaret. Mainan handphone mulu nih. Siapa nih yang sering kayak begini nih? Seakan-akan handphone itu menjadi benda yang sangat menarik dan berharga melebihi apapun yang ada di sekitarnya. Tuh. Di dalam kereta. Seberharga itukah pelan tapi pasti ia akan menumpulkan kepekaan. Salaman aja tuh dicuekin. Sama temennya ngumpul, mau salaman aja begitu. Jangan sia-siakan momen berharga hanya demi benda mati. Beginikah generasi muda zaman sekarang? Apakah kalian mau seperti itu juga? Mau nggak kayak begitu? Kami harap tidak. Bagaimana jika seperti ini? Nah, ini yang diharapkan. Tanpa handphone ya, tapi handphonenya bisa.
boleh tetap megang handphone ya, tapi tetap saling bersapa. Lebih baik bukan? Baik buruknya dampak teknologi tergantung pada penggunanya. Teknologi diciptakan untuk kita kendalikan, bukan untuk mengendalikan kita. Oke? Sudah paham dari videonya? Oke, nanti saya akan memberikan pertanyaan kepada kalian ya. Ini dari Creative Poison. Oke. Bagaimana dengan video tadi? Apakah terkesan bagi kalian? Terkesan sekali ya. Iya, sekarang kan udah zamannya era digital. Ya, era digital itu apa-apa semua memakai handphone. Kita mau berangkat ke sekolah aja pakai handphone, panggil Gojek. Iya kan? Panggil, mau makan aja pakai digital, panggil GoFood atau panggil GrabFood. Jadi semuanya menggunakan digital. Tapi dari video tadi kok mentang-mentang sekarang era digital, tapi apa-apa semua digital, digit mulu begitu. Apakah harus seperti itu? Tidak ya. Nah, coba saya mau dari kelompok mana aja nih yang mau memberikan tanggapan. Ini kan sudah dibentuk kelompoknya ya. Ada kelompok Elang Jawa. Mana kelompok Elang Jawa? Tunjuk tangan. Oke. Ya boleh tepuk tangan. Kelompok Asteroid, mana kelompok asteroid? Kelompok harimau. Wah, kelompok harimau. Kelompok Rafflesia. Ya, Rafflesia bunga cantik-cantik. Kelompok apa tuh? Satu lagi, apa sih kelompoknya? Ya? Kelompok spontan. Jagoan semua. Rafflesia tadi cantik-cantik semua, spontanitas semua yang di sana. Ya. Boleh memberikan tanggapan dari video yang sudah ditayangkan tadi. Siapa kelompok yang mau memberikan tanggapan nanti diberikan penilaian dari saya. Ya, setiap kelompok diberikan penilaian ini, ada penilaian kelompok ya. Oke, dari kelompok Elang Jawa ya. Ya, silahkan kelompok Elang Jawa untuk menjawab. Sini boleh pakai mic biar kedengaran suaranya. Nama saya Muhammad Keiji Mahendra dari kelompok Elang Jawa akan menjelaskan tentang tanggapan dari video tersebut, yaitu bahwasannya hampir setiap orang tidak bisa melepaskan dari handphone mereka sejak mereka membuka mata di kendaraan, saat beraktivitas, bahkan saat di toilet. Seolah-olah handphone itu menjadi benda yang sangat menarik dan berharga melebihi apapun yang ada di sekitarnya. Baik atau buruknya teknologi tergantung pada penggunanya. Jangan biarkan teknologi yang mengendalikanmu, tapi kitalah yang harus mengendalikan dan bijak penggunaannya. Elang Jawa, ada lagi mau memberikan tanggapan? Dari kelompok siapa? Tunjuk tangan. Elang Jawa sudah, kalah deh yang Elang Jawa nih. Orang Jawa, elang, seperti burung Garuda.
Dari kelompok Rafflesia, mau Rafflesia memberikan tanggapan? Ayo. Nah, ya dari kelompok Harimau. Ayo, silakan. Perkenalkan, saya Raja Devam, perwakilan dari kelompok Macan akan memberikan tanggapan tentang video dari kreatif Poison tersebut. Kepentingan tentang penggunaan itu bisa berdampak negatif bagi para pemuda, antara lain yaitu obsesi yang berlebihan, kepekaan yang menurun, dan merusak kesehatan mata. Tapi bila mereka menyisihkan waktu untuk gadget, mereka bisa mengimprove diri mereka dan menjadi pribadi yang tidak selamanya mengandalkan teknologi dan gadget. Kita lah yang menciptakan teknologi, kita lah yang seharusnya mengendalikannya, dan bukan teknologi yang mengendalikan kita. Sekian, terima kasih. Mantap ternyata 12 IPS ini ya, gak kalah sama kelas yang lain. Baik, tadi sudah memberikan tanggapan, terima kasih. Ini saya jelaskan dulu ya mengenai bagaimana apa sih pengaruh perkembangan teknologi terhadap NKRI. Saya jelaskan dulu tujuan pembelajaran, kita mempelajari pengaruh perkembangan teknologi pada saat ini ya. Tujuannya yaitu menyikapi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap memegang nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, bertanggung jawab dalam menyikapi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, mengidentifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dan nanti mempresentasikan hasil identifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini pengaruh kemajuan IPTEK. Ya, IPTEK itu diartikan sebagai pengetahuan tentang suatu bidang yang tersusun secara bersistem tentang kepandaian manusia yang dapat diterapkan untuk menunjang dan memberi kenyamanan bagi kehidupan manusia. Oke, selanjutnya. Nah, ini pengaruh kemajuan IPTEK terhadap NKRI menurut Harten dan Kester. IPTEK merupakan upaya pencarian pengetahuan yang dapat diuji berdasarkan prinsip-prinsip dan prosedur tertentu dengan menggunakan metode yang bertahap dan sistematis. Oke, ini ada lagi selanjutnya. Dalam sejarah pemikiran modern di Eropa, ada beberapa aliran yang membentuk pengetahuan manusia, yaitu ada aliran rasionalis, empiris, dan gabungan keduanya. Nah, ini teknologi itu selalu berjalan sesuai dengan IPTEK yang merupakan hasil pemanfaatan teori dari rumusan-rumusan IPTEK dapat menjadi hal yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini perkembangan teknologi sebelum abad ke-20 itu ada sistem pertanian di Mesopotamia, mesin cetak dan revolusi industri. Ini biasanya di pelajaran sejarah ya, kalian sudah mempelajari itu ya, sejarah peminatan. Bentar. Wah, ini jadi kepotong ya. Oke, ini sebagian perkembangan teknologi dunia pada abad ke-20 ada transitor, serat optik, komputer, dan internet. Mudah-mudahan ini kalian gak bosen ya nih bentar lagi. Ini juga kalau IPTEK di Indonesia, kalau di bidang pertanian itu ada dibuat terasering. Apa itu terasering? Siapa yang tahu? Ya, terasering itu yang sawah bersusun-susun ya, begitu. Kalau di Jakarta kalian sudah kurang melihatnya ya, makanya jalan-jalan itu ke daerah-daerah Bali banyak itu, daerah Jawa Tengah, Jawa Timur. Terus kalau di kelautan, dibuatnya perahu layar. Di bidang busana,
Ya, Indonesia mengenal teknologi membatik. Nah, itu membatik. Kalau ini batik-batik cap ini ya. Tapi kalau yang kalian pakai ini kan batik-batik yang dicap. Tapi yang sebenarnya yang asli itu batik-batiknya yaitu batik yang ditulis begitu. Dan juga serta menenun itu sebenarnya teknologi juga. Ya, seperti itu. Nah, kita lihat lagi pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Ini dilihat dari aspek politik. Ya, calon pejabat atau anggota dewan dapat menggunakan media sosial di internet untuk berkampanye dengan biaya yang relatif murah. Namun ada negatifnya. Ya, kemungkinan dapat terjadi perpecahan di masyarakat akibat fanatisme ketika mendukung satu calon atau kelompok dan menentang calon atau kelompok lawan. Jadi kalau misal mau berkampanye bisa menggunakan media sosial lebih murah harganya gitu. Terus juga ada lagi ini pengaruh yang lain kalau di dalam ekonomi. Ya, konsumen dapat dengan mudah mencari informasi dan membandingkan berbagai produk sehingga dapat memilih produk yang diperlukan dengan lebih baik. Namun ada negatifnya. Negatifnya apa? Mudahnya membeli barang dikhawatirkan menimbulkan sikap konsumerisme. Jadi ini ya, ada aspek positif dan ada aspek negatifnya. Nanti kalian analisis tuh, bagaimana pengaruh kemajuan iptek terhadap berbagai bidang dalam kemajuan pengaruhnya di dalam positif maupun negatifnya. Oke, di sini sudah saya jelaskan. Selanjutnya, bentar ya, kita lihat langkah-langkahnya dulu pembelajaran saya. Tadi saya sudah memberikan materi mengenai pengaruh kemajuan iptek, sudah juga membagikan kelompok. Nah, sekarang kalian coba setiap kelompok ya, dengarkan lagi ya. Dengarkan lagi, ini tugas kalian ya, tugas kalian. Coba kalian setiap kelompok mencari informasi mengenai pengaruh perkembangan iptek terhadap NKRI. Dan saya sudah share tadi artikelnya. Coba artikel itu akan kita diskusikan, kita analisis ya. Siapa yang bersedia untuk membaca artikel itu nanti dibacakan. Ya, dibacakan ke depan baru kita tanya jawab mengenai artikel itu. Bisa saya berikan waktu kurang lebih 5 menit untuk mengerjakan. Silahkan kalian diskusikan semua ya, per kelompok 5 menit. Oke, silahkan.
Baik, sudah diskusinya semua. Tadi apa yang saya suruh cari? Mengenai informasi tentang pengaruh perkembangan iptek terhadap NKRI. Siapa yang mau memberikan informasinya silahkan. Dari kelompok siapa? Ya, gantian. Kelompok asteroid. Ayo maju ke depan sayang, sini. Kalau di belakang kejauhan, nggak kelihatan. Gurunya lagi konser di depan tuh dilihat sama Zoom ya. Ayo. Biar terkenal semua. Aduh nih, silakan. Perkenalkan, nama saya Saidi dari kelompok asteroid. Saya akan membahas pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Menguraikan dengan pencarian informasi pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI positif terdapat dari berbagai bidang, yaitu: 1. Bidang politik, berkembangnya demokrasi dan kebebasan berpendapat, munculnya berbagai politik. 2. Bidang ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. 3. Bidang sosial budaya, kebutuhan hidup dapat tercapai dengan mudah, misalnya dengan jual beli online. Hubungan antar masyarakat dapat dijangkau dengan mudah karena kemunculan sosial media seperti WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan lain-lain. 4. Bidang hukum, pertanian, dan keamanan. Makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum, polisi, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Makin menguatnya tuntutan terhadap dilaksanakan hak asasi manusia. Dan selanjutnya, pengaruh negatif kemajuan iptek terhadap NKRI. 1. Bidang politik, munculnya gerakan radikalisme dan terorisme. Terima kasih kelompok asteroid. Sekarang saya mau dengar dari kelompok siapa nih? Kelompok spontan. Jagoan-jagoan kita semua. Ayo. Ya silahkan kelompok spontan. Wih deh ganteng banget. Siapa sih namanya nih? Batiknya cuy. Tuh lihat ya. Oke, batiknya paling keren. Kenapa baju batik berseragamnya? Belum dicuci ya? Oh kecil semua, ya udah kelas 12 ya. Waktu kelas 10 belinya masih besar ya, sekarang badannya udah besar jadi kekecilan bajunya. Ya silakan, siapa namanya nak? Ruben, ayo silakan. Perkenalkan, nama saya Ruben dari kelompok spontan. Saya akan menjawab pertanyaan. Pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI adalah berpotensi mendorong penanaman modal asing, meningkatkan kemakmuran rakyat, dan meningkatkan kesempatan dan devisa kerja, serta dan makin terbukanya pasar internasional untuk produksi di dalam negeri. Dah, aja Bu. Terima kasih kelompok spontan. Mau pastikan dulu tadi udah di-record gak, Min? Itu Zoom-nya udah di-record tadi? Udah, oke. Tadi sudah 2 lah cukup ya, sudah 2 cukup. Saya minta ada artikel yang mesti kita diskusikan. Artikelnya yaitu tentang Menkom Info pertimbangkan batasi usia pengguna gadget. Ya, jadi mempertimbangkan Menteri Komunikasi dan Informasi itu membatasi usia pengguna gadget. Ini gimana nih menurut analisis kalian? Coba siapa yang bisa membacakan artikelnya? Tunjuk tangan. Raja? Iya, silakan Raja.
Kita dengarkan ya artikel tersebut dan kita nanti diskusikan. Kita tanya jawab mengenai artikel ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas sebuah artikel yang bertajuk Menkominfo pertimbangkan batasi usia penggunaan gadget. Era digital kian terasa dan tak bisa terbantahkan lagi sebagai salah satu dampak dari perkembangan teknologi. Nyaris semua orang kini memiliki gadget, entah itu smartphone, laptop, atau gawai lainnya. Penggunaannya pun dari berbagai kalangan usia mulai dewasa hingga balita. Melihat fenomena penggunaan gadget yang makin mengkhawatirkan, bahkan anak kecil yang belum genap berusia 5 tahun kini sudah fasih memainkan berbagai perangkat tersebut. Pemerintah Indonesia lewat Menkominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika sedang mempertimbangkan untuk membatasi usia penggunanya. Data menunjukkan ada sebanyak lebih dari 114 juta pengguna internet di Indonesia. Termasuk hampir setengahnya adalah anak-anak yang bahkan belum memasuki usia sekolah. Tentunya, seorang anak belum paham betul apa yang mereka akses di internet. Belum lagi berbahayanya jika mereka menemukan konten-konten yang tidak seharusnya. Jelas, Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, di acara Seminar Internet Positif Kamis, 26 Juli di Jakarta. Itu menunjukkan betapa bebasnya anak-anak dalam melihat dunia luar melalui akses internet. Bagai dua sisi mata uang, bila tidak hati-hati penggunaan dalam hal ini, anak hanya akan mendapatkan dampak buruk dari internet yang sebenarnya punya banyak dampak positif juga, asal berada di pengarahan yang benar. Untuk itu, kami di Kominfo bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sedang mempertimbangkan untuk membatasi penggunaan gadget di Indonesia, apapun itu jenisnya, tambahnya. Ya, meski masih sebatas wacana dan perlu waktu untuk proses untuk merealisasikannya, ini tampaknya jadi salah satu cara yang masuk akal dilakukan oleh pemerintah dalam melindungi anak-anak Indonesia dari berbagai dampak negatif internet, bahkan kejahatan online pada anak. Oke, terima kasih. Itu permasalahannya ya. Permasalahan dari Menkominfo pertimbangkan batasi usia pengguna gadget. Ini bagaimana nih? Kalian setuju nggak seperti ini membatasi usia? Kadang-kadang kita melihat anak-anak kecil tuh banyak yang suka bermain gadget ya, apalagi bermain game online. Ternyata ini bisa membawa dampak buruk, dampak positif atau membawa dampak negatif bagi perkembangan ini. Coba saya mau tahu siapa yang mau bertanya atau kita diskusikan mengenai hal ini. Silahkan. Dari kelompok mana? Pertanyaan pertama. Ya. Ya, silakan. Gantian dong yang anak perempuan. Tadi kamu udah. Ya, anak perempuan. Perkenalkan, nama saya Hilya Trasina Hafila. Saya dari kelompok Lang Jawa. Di sini saya memiliki pertanyaan tentang artikel yang baru saja dibacakan oleh Rajat. Pertanyaan saya adalah, bagaimana opini kalian tentang penting atau tidaknya seorang anak memegang gadget? Terima kasih. Oke, penting gak sih anak mengenal gadget gitu ya? Siapa yang mau jawab? Dari kelompok mana? Elang Jawa yang bertanya. Siapa yang mau menjawab? Dari kelompok? Ya, iya, Reflesia. Ya, coba dijawab Reflesia, maju ke depan. Saya Sarah Didi dari kelompok Reflesia. Saya ingin menjawab pertanyaan yang Hilya berikan tadi. Anak-anak tentunya belum seharusnya mengenal teknologi bernama ponsel di saat belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ada begitu banyak hal yang dapat dijumpai di ponsel, apalagi dunia sudah semakin maju dan ada banyak hal yang dapat diakses dengan begitu mudah. Nah, ketidaktahuan anak terhadap mana yang baik dan mana yang buruk inilah yang menyebabkan banyaknya anak yang terjerumus ke hal negatif. Tapi banyak hal menarik dan dapat menambah wawasan ada di dalam ponsel. Anak bisa saja mendapatkan pengetahuan lebih dari apa yang mereka dapatkan dari orang tua dan juga guru di sekolah. Inilah pentingnya peran orang tua untuk mendampingi anak saat bermain ponsel agar kegiatan mereka tersebut dapat diawasi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih, itu jawabannya ya dari kelompok
Raflesia ya? Ya, Raflesia ya. Sudah paham? Ya, siapa lagi yang mau bertanya mengenai permasalahan ini? Menkominfo pertimbangkan batasi usia pengguna gadget. Oke, Muhammad ya. Oke, Muhammad silakan bertanya. Saya dari kelompok Harimau ingin bertanya, apa manfaat gadget bagi anak? Apa sih manfaat gadget bagi anak? Siapa nih tadi kelompok siapa yang belum jawab? Oke, dari kelompok asteroid maju ke depan. Manfaatnya, manfaat gadget bagi anak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian dari kelompok Asteroid. Saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad. Contoh manfaat gadget bagi anak. Mereka akan lebih siap menghadapi zaman digital yang semakin hari semakin maju. Hal ini karena mereka sudah terbiasa menggunakan teknologi modern sejak dini. Ya, terima kasih ya. Siapa lagi yang mau bertanya? Tadi sudah dijawab ya Muhammad. Kelompok siapa lagi yang mau bertanya? Tadi kalau ini yang menjawab ya tadi ya. Kelompok Elang Jawa. Spontan mau bertanya? Mau bertanya? Elang Jawa mau bertanya? Ya. Pertanyaannya apa? Yang nomor berapa? Ini yang bertanya. Iya, nggak apa-apa. Sekarang siapa lagi yang mau tanya? Dari kelompok tadi kan udah menjawab itu ya. Boleh deh di sana bertanya biar nanti kelompok ini yang menjawab. Ayo gantian, maju ke depan. Tadi pertanyaan nomor 3 ya, nomor 3 ya. Gantian anak perempuan, ayo. Pertanyaannya apa nih? Perkenalkan, nama saya Ananda Leriani. Saya ingin bertanya, contoh kerugian anak mengenal gadget sejak dini. Kerugian anak, kalau anak mengenal gadget itu kerugiannya apa? Siapa? Dari kelompok mana yang mau jawab? Ayo diskusikan, apa ya jawabannya ya? Kamu mau jawab? Elang Jawa? Ya, silakan. Siapa Puji ini ya? Ya, silakan. Saya dari kelompok Elang Jawa. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Ananda Alia. Pemberian gadget pada anak sejak dini tanpa pengawasan membuat anak menjadi terobsesi terhadap gadget. Tidak bisa jauh dari gadget, sebagian besar waktunya akan digunakan bermain gadget. Karena dirasa sangat menarik. Terdapat kemungkinan anak melihat konten yang tidak seharusnya di internet. Misalkan anak menjadi kehilangan nafsu makan atau tidak menyambut panggilan orang tuanya saat dibutuhkan dan lupa waktu bermainnya bersama teman-temannya, jadi sangat terobsesi pada gadget. Iya, terima kasih. Itu ya, jadi ya pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab semua, sudah kita kupas semua permasalahan-permasalahannya. Jadi siapa sih yang bisa memberikan kesimpulan dari artikel ini? Jadi mestinya bagaimana kita? Siapa yang bisa memberikan pendapatnya tentang pendapat ini? Ya, coba kalian diskusikan dari pertanyaan dan jawaban yang sudah diajukan oleh teman-teman kalian dan juga dijawab oleh kelompok kalian ya, teman-teman kelompok kalian. Jadi intinya apa? Apa yang bisa kita ambil hikmahnya dari artikel ini? Coba, boleh di searching. Puji mungkin bisa menjawab. Ya.
Spontan bisa menjawab? Ya. Menurut saya, pentingnya orang tua mengawasi anak sejak dini terhadap kebijakan penggunaan gadget. Sebenarnya boleh-boleh saja menggunakan gadget sebagai sumber edukasi untuk anak, tapi alangkah lebih baiknya orang tua mengajak anak sejak dini untuk memberikan porsi. Jadi porsi mainnya ada, porsi menggunakan gadget ada. Jadi anak tidak dibiasakan selalu untuk bermain dengan HP-nya. Jadi anak-anak juga harus bermain bersama orang tuanya, bersama anak-anak sebayanya, agar dia peka terhadap lingkungan. Tepuk tangan dong buat Puji dari kelompok Elang Jawa itu ya. Jadi sebenarnya anak-anak itu ya ada positifnya, ada negatifnya juga ya kalau menggunakan gadget. Bisa juga untuk hiburan ya, atau menambah wawasan. Boleh-boleh aja bermain game ya, asalkan harus ada waktunya. Ya jangan 24 jam bermain gadget terus, nanti matanya kena radiasi. Begitu itu positifnya, negatifnya ya jadi tidak mengenal waktu. Terus juga jadi apa? Jadi melupakan kewajibannya belajar, membantu orang tua. Nah itu negatifnya. Oke, sudah paham? Ya, ada pertanyaan mengenai ini? Siapa lagi yang mau mempresentasikan informasi mengenai pengaruh perkembangan iptek terhadap NKRI? Tadi yang presentasi baru kelompok berapa? Tadi yang informasi mengenai pengaruh perkembangan iptek kelompok siapa? Spontan udah, ya spontan udah. Asteroid udah. Sekarang kelompok siapa ini? Harimau. Ayo informasi mengenai pengaruh perkembangan iptek terhadap NKRI. Silakan. Agus ke depan Gus. Ya. Bagus. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Prasetya dari kelompok Harimau. Ingin menjawab pengaruh iptek dalam NKRI. Yang pertama tuh ada aspek politik tuh, contoh positifnya tuh kayak calon pejabat atau anggota dewan menggunakan media sosial untuk berkampanye. Terus negatifnya itu kemungkinan dapat terjadinya perpecahan di masyarakat akibat fanatisme ketika mendukung satu calon atau kelompok dan menentang calon atau kelompok lawan. Terus dalam aspek ekonomi, dampak positifnya itu kayak konsumen dapat dengan mudah mencari informasi dan membandingkan berbagai produk sehingga dapat memilih produk yang diperlukan. Terus dampak negatifnya itu contohnya itu memudahkan membeli barang dikhawatirkan menimbulkan sikap konsumerisme. Terus yang aspek sosial budaya itu contoh positifnya orang dipermudah berkomunikasi antara orang lain. Dampak negatifnya itu dapat menyebabkan seseorang cenderung menghindari tatap muka secara langsung. Dan yang terakhir dampak transportasi, yang positifnya itu mempermudah seseorang dalam berpindah-pindah. Terus dampak negatifnya itu polusi, banyaknya polusi. Terima kasih Bagus dari kelompok apa tadi? Harimau ya. Saya lupa melulu nama kelompoknya. Oke, baik kalau begitu kita sama-sama membuat kesimpulan dari materi pembelajaran ini tentang pengaruh perkembangan iptek terhadap NKRI, pengaruh positif dan negatifnya. Silakan dari kelompok Rafflesia untuk memberikan kesimpulan.
Rafflesia? Halo? Ya. Perkenalkan, nama saya Mutia Septia Anggraini dari kelompok Rafflesia. Dalam era globalisasi, perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini bisa terjadi karena mudahnya manusia untuk melakukan interaksi dan juga komunikasi tanpa terhalang oleh dimensi jarak dan waktu. Tingginya tingkat interaksi ini akan meningkatkan penelitian riset dan juga inovasi yang terjadi di seluruh dunia. Kita juga bisa merasakan dampak dari perkembangan iptek yang terjadi ini secara nyata seperti penggunaan internet. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terus selanjutnya dari kelompok mana lagi? Yang memberikan kesimpulan. Kelompok ini. Udah? Ya, ayo. Kesimpulan? Jangan malu-malu dong, yang gantian boleh lah, jangan itu lagi. Gantian. Biar nanti diambil kameranya ganti-gantian juga, nggak itu doang. Yuk. Ayo dong. Ya udah pada malu, udah punya gimana ini malu di. Ya, coba Fatir. Silakan Fatir untuk memberikan kesimpulan. Saya dari kelompok spontan mau ngasih tahu yaitu adalah saya memberikan kesimpulannya yaitu pengaruh iptek menurut saya bisa saja memberikan dampak yang baik maupun buruk. Dari segi dampak baik dapat kita rasakan saat sekarang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin bagus. Terus namun ada juga dampak buruknya seperti ancaman militer terhadap NKRI, terus seperti sabotase menggunakan media sosial dan lain-lainnya. Terima kasih. Terima kasih Fatir. Ini tadi yang ditunggu-tunggu ya dari kelompok spontan untuk secara spontan menjawab. Terima kasih ya. Tadi sudah kita pelajari. Nah, sekarang kalian kerjakan tugas mandirinya. Nah, dari LKS yang sudah saya berikan ya. Sekitar kurang lebih 5 menit untuk mengerjakan. Kalau tidak cukup waktunya boleh dikerjakan di rumah, nanti dikumpulkan minggu depan pertemuan selanjutnya. Oke, selama 2 sampai 5 menit lah ya. Coba sekarang kalian kerjakan tugas mandirinya, nanti dikumpulkan. Nah, nanti baru dikumpulkan ya oleh ketua kelas ya. Ketua kelas nanti mengkoordinasikan, dikumpulkan. Baik, kita sudahi dulu. Kita sudahi dulu pembelajaran kita. Terima kasih ya. Oke. Terima kasih tadi yang sudah memberikan kesimpulan dari kelompok-kelompok yang mau memberikan kesimpulan dari kelompok Rafflesia, kelompok Harimau, kelompok asteroid, kelompok elang Jawa, kelompok spontan. Terima kasih semua sudah hadir dalam pembelajaran ini. Bagaimana kalian senang dengan pembelajaran kita hari ini?
Iya, sudah tahu ya hikmahnya apa pembelajaran kita ini. Untuk itu kita sudahi dengan membaca Alhamdulillah. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita bahas lagi mengenai sikap selektif kita terhadap pengaruh perkembangan iptek di NKRI. Oke Nata, Nata tadi saya lupa ya. Siapa sih yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya? Iya, alhamdulillah hadir semua. Oke, Nata silahkan kita tutup pembelajaran kita dengan doa dipimpin oleh ketua kelas kita. Silahkan Nata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semoga bermanfaat ya pembelajaran hari ini dan membawa berkah semua. Oke. Hidup kelas 12 EPS. Merdeka.